Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena ini bakal ditonton di YouTube, jadi harusnya salam semuanya lah. Selamat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita ada dalam sebuah frame lagi yang namanya Lumpia, lapak diskusi pemilu dan pemilihan. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Nah, dan tamu kita kali ini itu orang yang sangat spesial karena dia berasal dari Semarang, sama-sama Semarang. Oh ya, ini lumpia episode ke sekian, sekian ya. Saya juga nggak hafal. Dan hari ini di episode lumpia kali ini bersama dengan saya Nanda Gultom dari KPU Kota Semarang, kita akan ngobrol-ngobrol atau kemudian sharing-sharing sedikit dengan sahabat kita dari negara tetangga, yaitu dari KPU Kabupaten Semarang. Dan hari ini kita kedatangan yang mulia, ya, yang mulia Pak Ketua KPU Kabupaten Semarang, Pak Maskup Asyadi, atau biasa dipanggil Yadi. Bukan ya, Maskup ya. Yadi. Gimana Pak Maskup, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum Belum warahmatullahi lebaran, wabarakatuh. udah gini-gini aja. Selamat sore Selamat. teman-teman semuanya. Ya. Jadi Oh, ini sore menjelang ya, Lebaran. Oh, menjelang Ya, Lebaran. karena kan berharap dengan tangan seperti ini THR segera cair. Oh, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya, saya aminkan sampai langit itu berarti makanya. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai gitu ya, Pak Maskup ya. Oke. Atau saya panggil Gus gitu aja ya, Gus Maskup ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai seputar pemikiran-pemikiran kita mengenai bagaimana KPU itu ke depan, kan begitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita berikan atau sumbangsi seperti apa yang kita berikan buat Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum ke depan. Oh ya, saya barusan dapat bocoran dari apa namanya adminnya kalau ini Lumpia episode ke-24. Semoga tidak salah ya ini ya. Karena saya juga belum hitung episode ini Lumpia episode keberapa. Dan langsung saja Gus, mungkin aktivitas sekarang ini sibuk ngapain nih Gus di KPU Kabupaten Semarang? Ya, tentu KPU Kabupaten Semarang sama dengan penyelenggara di tingkat KPU Kabupaten Kota dalam rangka kita menunggu pelaksanaan tahapan. Tentu ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ada kegiatan sosialisasi terutama kepada pemilih pemula, ada kegiatan dengan desa peduli pemilu, ada kegiatan yang rutin, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi saya kira teman-teman semuanya juga sama melakukan itu semuanya, tapi punya kekhasan tersendiri yang mungkin menarik, yang mungkin bisa diangkat ke jenjang nasional berkaitan dengan bagaimana cara KPU di tingkat kabupaten kota dalam mengisi pasca pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Karena kemarin kan pasca pelaksanaan pemilihan tahun 2020 yang lalu, KPU di Kabupaten Semarang juga mengadakan berbagai kegiatan meskipun kita tidak dapat dana hibah. Ini beda mungkin dengan Kota Semarang yang pekerjaan dan kegiatannya cukup banyak dan itu sangat inspiratif sekali, kira-kira seperti itu. Ya, konteks kita hari ini Kabupaten Semarang ya, bukan Kota Semarang, jadi fokusnya ke Maskup saja omongannya. Jadi kan gini nih, salah satu yang menarik dari Kabupaten Semarang itu kan KPU Kabupaten Semarang itu satu kita nempel ya dengan Kota Semarang, terus kemudian kalau nggak salah nempel juga sama Salatiga ya Gus ya. Jadi KPU wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, terus ada Kota Salatiga, terus kemudian Kabupaten Semarang lagi ya. Iya. Oh ya? iya. Bener ya, mengelilingi ya kalau nggak salah ya. Itu kalau terkait tentang topografi yang seperti itu, terkait dengan yang paling menarik kan isu mengenai badan ad hoc ya. Itu dulu ada problem nggak Gus waktu zaman di Kabupaten Semarang? Kebetulan terkait badan ad hoc tentu berkaitan dengan perekrutan ini kan sedikit mengalami kendala. Meskipun ini terselesaikan di Kabupaten Semarang, 2 kali pendaftar sudah terpenuhi karena ya? memang kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, kemudian dari organisasi kemasyarakatan yang tentu kita seleksi katanya dengan netralitas dan sebagainya. Dan data yang dulu memang sangat diperlukan, data badan ad hoc, ini kan karena berkaitan dengan 2 kali periode. Betul. Nah ini yang ada data yang hilang.
Iya. di periode 2003 sampai dengan 2010-an ini kan data-datanya tidak komplit, sehingga ketika dari teman kita melakukan pengawasan berkaitan dengan 2 kali periode atau tidak yang mendaftarkan diri sebagai penyelenggara badan ad hoc ini kita mengalami kendala. Namun itu sudah bisa terselesaikan karena saya yakin juga teman-teman yang mendaftar soal periode dan sebagainya yang bersangkutan kan pasti mengetahui dan mengingat kapan yang bersangkutan menjadi penyelenggara pemilu, dan kemudian kalau mau daftar lagi kan masih diingat-ingat kapan dulu pernah menjadi penyelenggara. Dan juga dari KPU RI dulu juga ada sertifikat bagi penyelenggara yang itu dulu kita membagikan sampai di tingkatan KPPS, Pak, zamannya Pak Nazarudin Samsudin saat itu saat menjadi ketua KPU. Jadi mungkin masih ada yang terdokumentasikan. Rata-rata kan penyelenggara badan ad hoc ini kan rata-rata ASN ataupun PNS yang ada di tingkatan kecamatan, bahkan rata-rata kan sebagian besar kan guru, sehingga sertifikat bagi mereka ini kan cukup penting dalam rangka untuk meningkatkan ataupun untuk portofolio mereka untuk sertifikasi guru dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Siap. Menarik, karena kan memang kalau kita lewat tol ya dari Semarang sampai ke Solo gitu kan pasti kan Anda memasuki wilayah Kabupaten Semarang, terus tahu-tahu Anda memasuki wilayah Kota Salatiga, terus tahu-tahu Anda memasuki wilayah Kabupaten Semarang lagi. Itu loh tadi kenapa saya bertanya soal wilayah. Tadi kan berarti memang luas banget ya wilayahnya itu. Irisannya juga dengan Kabupaten Grobogan juga ya. Ada irisan dengan Kabupaten Grobogan juga, dengan Kota Salatiga, dan ada irisan juga dengan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali ya. Nah, otomatis kan tadi kan problematika yang muncul kan selain perekrutan, lalu juga mungkin soal disparitas honorarium ya. Ini yang ke depan saya kira menjadi tantangan kita bersama ya, bagaimana kemudian agar honor itu bisa mungkin sama gitu kali itu dalam pemilihan ya, bisa sama sehingga tidak terjadi friksi gitu mungkin. Saya kira ya menarik juga sih itu idenya. Dan juga selain wilayah, Bapak Maskup Asyadi itu juga seorang penulis yang andal ya. Ceritanya kan begitu nih Pak Yai ini. Nah, kenapa kok sih dulu itu tertarik untuk nulis? Apakah sudah dimulai dari zaman kuliah dulu itu suka nulis atau gimana Gus? Terima kasih kaitannya dengan tadi lewat Kabupaten Semarang, biasanya pemberitahuan lewat Kabupaten Semarang, Salatiga dan sebagainya. Kita tidak berharap nanti dapat SMS yang isinya adalah denda 500.000. 500.000. Nah, itu yang lebih penting. Lebih penting ya. Jadi lewat Kabupaten Semarang tolnya sampai dengan Salatiga, Kabupaten Semarang lagi itu aman-aman. Tolnya harganya berapa? Kan kalau kita keluar dari Semarang ke Bawen itu kan paling sekitar 15 atau 13 ya? 25 ribuan. Nyampe kayaknya itu cuma berapa ya? Cuma 15.000, tapi nanti jangan-jangan bayarnya 515.000 ya, kira-kira seperti 515.000. Kecepatannya jangan di atas 100 lah. Tuh, buat teman-teman hati-hati. Sekarang sudah mulai ada speed camp di tol di sepanjang Trans Jawa. Jadi pastikan bahwa Anda berkendara dengan kecepatan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kita sudah ikut nih. Oke. Terima kasih. Jadi sebetulnya bukan penulis handal. Jadi karena memang pasca pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan ini sesuatu yang terdokumentasi, itu sangat sayang apabila tidak diwujudkan dalam sebuah tulisan. Dan kalau kita pernah membaca Pramudia Anantatur bahwa menulis itu kan menuju keabadian. Menulislah maka engkau ada, bahasanya kan itu kira-kira. Dengan adanya karya sebuah tulisan itu kan akan dibaca banyak generasi, bahkan generasi di bawah kita. Apalagi dengan media sosial sekarang ini, penyimpanan ini kan bisa lebih lama, kemudian bisa dibaca dari generasi ke generasi. Dari pengalaman-pengalaman, terutama ini dari teman-teman saya kira melakukan semuanya. Pada saat pemungutan, penghitungan ataupun tahapan pemilu-pemilihan, ini kan kita sering melakukan monitoring. Betul. Monitoring itu merupakan alat kontrol bagi kita apa yang sudah dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Nah, kadang-kadang kita menjumpai hal-hal yang unik yang terjadi persoalan ataupun hal-hal yang kemudian menjadi
sesuatu inovasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Dengan adanya monitoring dan sebagainya, tentu ini kita bisa wujudkan dalam sebuah bentuk tulisan. Betul. Agar dari setiap pemilu ke pemilihan ataupun pemilu ke berikutnya ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik, agar katanya bahasanya tidak menjadi orang yang merugi. Betul. Karena hari esok kan harus lebih baik dari hari sekarang, kira-kira kan seperti jam-jam kritis loh itu. Ya ini harus kultum. Harus kultum ya. Jam-jam kritis. Kira-kira seperti itu. Makanya apa yang ditemukan pada saat monitoring ini sangat menarik untuk kemudian menjadi sebuah tulisan sebagai pengingat agar kedepannya ini sesuatu yang kurang ini bisa lebih ditingkatkan di pemilu atau pemilihan selanjutnya. Kalaupun ada yang lebih, ini bisa ditularkan kepada banyak orang. Kan namanya komisioner ini kan juga terbatas pada 2 periode di tingkatan yang sama. Nah, ini kan dengan adanya pengalaman-pengalaman ini yang dulu kita kesulitan karena memang yang dilakukan saat itu kan belum bisa terdokumentasikan dengan baik. Nah, ini bisa dilakukan melalui menulis, kemudian dari menulis itu ternyata kan juga banyak ilmu yang kita dapat karena sesuatu yang kita peroleh di lapangan kemudian dikolaborasikan dengan metode penelitian dengan para reviewer yang ada, ini juga mendapatkan pengalaman yang baru dari Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 dan sebagainya. Syukur nanti bisa masuk ke Scopus. Scopus ya. Kan gitu kira-kira. Web of Science. Iya. Saya jadi kepikiran kuliah terus. Ya. Kepikiran tugas kuliah jadinya. Ya, jadi gini. Tadi kan Gus Maskop kan juga udah cerita bahwa menulis ini kan merupakan salah satu upaya untuk mendokumentasikan pengalaman. Kurang lebihnya kan begitu, pengalaman yang dialami selama melaksanakan tahapan yang ada ketika pemilu atau pemilihan itu berlangsung. Nah, sebenarnya kan kadang-kadang kalau mau nulis itu kan pasti berpikirnya adalah saya harus mulai dari mana ya, atau kemudian nanti pertanyaan selanjutnya setelah saya harus mulai dari mana, mungkin pertanyaan adalah saya harus menulis yang seperti apa ya, kan gitu. Karena kan ada yang kayak artikel populer gitu ya, atau kemudian seperti yang tadi Gus Maskop ceritakan soal jurnal ilmiah, itu kan tentunya kan ada standarisasinya. Nah, terkait tentang mendokumentasikan dalam bentuk tulisan itu tadi, itu sebenarnya kalau menurut Gus Maskop sendiri yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan itu memulainya dari mana, atau kemudian memilih jenis tulisannya seperti apa? Tadi yang saya sampaikan, jadi ada kekurangan, ada kelebihan pada saat penyelenggaraan. Tentu kekurangan ini harus disempurnakan. Ketika menjadi sebuah tulisan kan harus bersifat ilmiah. Ada referensi-referensi yang dibutuhkan untuk mendukung bagaimana kelemahan-kelemahan ini kemudian menjadi alat evaluasi untuk perbaikan ke depan. Bagi kelebihan tentu juga sumber-sumber dari kelebihan ini kan bisa digali lebih luas kaitannya dengan apa yang mau ditulis dan sebagainya. Tentu yang menarik ini kan di tingkatan penyelenggara di tingkat KPU kabupaten kota ini kan banyak hal-hal yang menarik yang kemudian ada singgungan-singgungan kaitannya dengan bentuk dari penyelenggara yang lain di Bawaslu ataupun itu juga bersinggungan dengan elemen masyarakat yang lain, stakeholder yang lain. Misalnya di pemilu 2019 yang lalu kita mungkin banyak menemui terjadinya persoalan pemungutan suara ulang akibat orang dari luar wilayah tanpa memenuhi kriteria untuk pindah memilih ini mencoblos. Kira-kira terjadi juga di beberapa wilayah. Nah ini kan menjadi sesuatu yang perlu kita sampaikan agar nanti ke depannya apakah di pemilu 2024 bagaimana perlakuan dalam memindah milih ini kan menjadi sebuah evaluasi di pemilu 2019. Karena kemarin 2019 terjadi yang demikian, apalagi dipengaruhi oleh media. Nah, media ini kan menjadi berperan penting ketika masyarakat ataupun misalnya orang lewat tanpa melalui pindah memilih bisa nyoblos karena melihat media dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita luruskan ke depannya agar pemilu ini berintegritas. Katanya kan seperti itu. Berintegritas itu berarti kan kita juga harus taat terhadap aturan dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tidak kemudian
sifat efektif efisiennya menjadi terganggu gara-gara terjadi persoalan-persoalan yang informasi itu tidak tersampaikan kepada masyarakat sehingga terjadinya pelaksanaan pemungutan ulang dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, gini Gus. Tadi kan berarti kan Gus Maskup itu secara tidak langsung kan juga menyampaikan bahwa sebaiknya tulisan ini kan dikemas dalam bentuk yang lebih ilmiah mungkin begitu, sehingga akhirnya orang-orang kan bisa menangkap mungkin apa yang menjadi fokus dan kira-kira solusi seperti apa yang ditawarkan kan begitu. Nah, sejauh ini kalau boleh sharing, Gus Maskup sudah banyak nulis nih, yang tulisan yang menurut Gus Maskup tuh paling apa ya, kayak ini dapat banget nih waktu, maksudnya tuh potretnya itu apa ya, sangat signifikan nih, maksudnya itu ini sebuah fenomena yang sangat fenomenal ya, udah fenomenal lagi kan, sangat ini apa namanya, berdampak. Itu tentang apa Gus waktu itu? Di tahun 2019 yang lalu kebetulan ini kan pengalaman ya. Karena gudang di tingkat PPK itu kan nggak ada. Saat rekapitulasi di tingkatan PPK rata-rata ketika terjadi selisih itu kan buka kotak untuk nyari plano. Nah, di satu sisi Panwascam ini kan sesuai dengan PKPU memang diberikan kewenangan untuk memfoto C1 plano. Nah, saat itu kan terjadi polemik bahwa kalau wirawiri ngambil plano antara tempat rekapitulasi kemudian dengan gudang ini kan cukup lama. Nah, itu kemudian ada sebuah pandangan dari teman-teman di tingkat Panwascam, kenapa tidak pakai foto C1 plano. Nah, kebetulan saya instruksikan agar tetap membuka kotak suara karena memang sesuai dengan PKPU Tungsura saat itu adalah ketika terjadi selisih maka yang dibuka adalah planonya, bukan mendasarkan pada foto C1 plano. Tapi pada saat itu terjadi persoalan bahwa karena anggaran itu hanya teralokasikan hanya berapa hari, kalau tidak salah 5 hari atau 7 hari kan gitu. Nah, itu kemudian seolah-olah teman-teman PPK ini kan harus menerima bahwa misalnya pakai foto gimana nih. Makanya kemudian saya tulis bahwa kenapa kalau memang dasarnya boleh pakai foto di PKPU kemudian tidak dilegalkan ketika saat pleno pakai foto C1 plano. Hanya khawatir saya apakah foto HP-nya teman-teman di tingkatan badan esko di tingkat desa ataupun di tingkat TPS itu mumpuni enggak untuk memfoto sejumlah berapa halaman, kemudian kalau terjadi koreksi apakah yang betul koreksinya yang seperti apa. Ini kan tentu jangan sampai merugikan peserta pemilu seperti itu. Makanya kemudian terjadi perdebatan yang panjang saat itu, sampai saya juga diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten gara-gara saya bahwa ini harus tetap dibuka. Nah, kalau dibuka kan harus otomatis wirawiri, kemudian nggak dimasukkan lagi. Nah, ini kira-kira yang saya angkat saat itu adalah di seminarnya Bawaslu RI, kebetulan saya terpilih saat itu. Bahasanya terpilih. Terpilih itu salah satunya adalah asas legalitas foto C1 plano sebagai dasar untuk rekapitulasi di tingkat PPK. Nah, dilegalkan aja. Seperti itu. Jangan sampai nanti teman-teman sudah capek wirawiri masih diminta ini harus dikembalikan dulu, kalau nggak dikembalikan pelanggaran ya kan gitu. Nah, jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Ini yang saya kira harus dipahami agar nanti di tingkatan pelaksanaan pemungutan suara itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi kan lagian kan juga memang dasarnya kan kalau foto, kalau kita kan memang kalau di KPU kan sangat berpegang teguh sama, bukan di KPU tapi maksudnya kita dalam melaksanakan semua tahapan itu kan pasti yang menjadi benang merah atau rambu-rambunya kan ya undang-undang, PKPU, Juknis ya, atau ada surat, ada keputusan juga ya, atau kemudian nanti ada surat edaran lagi. Karena memang kalau cuma pakai foto kan juga bingung ya Gus ya. Ya ini kalau kemudian ini foto yang sama, kalau ini kemudian fotonya beda kan kita kan nggak tahu gawangan. Makanya kemarin saya sampaikan pada saat pemilu 2019, nah kenapa kita ngambil saja kemudian sementara kita taruh di kota agar tidak tercecer, itu kemudian seolah-olah anggapannya Ketua KPU memerintahkan agar C1 planonya itu diperintahkan Ketua KPU dikirim ke KPU, bahasanya seperti itu loh.
nggak ada seperti itu, karena yang terjadi pada saat pleno di tingkatan kecamatan yaitu tadi, kalau selisih kemudian karena pengen cepet-cepet sih, dan teman-teman saya kira paham lah berapa hari pleno di tingkat kecamatan, berapa hari, akhirnya kan udahlah pakai foto dari Panwas ini hasilnya seperti ini, dan Para saksi sebagainya. juga Ya semuanya oke kira-kira kan seperti gitu. itu, tapi itu kan bukan ketentuan yang diatur di PKPU. Betul. Jadi PKPU mengatur agar disandingkan dengan plano kan. Plano gitu. ya. Betul. Ya ini terjadi persoalan-persoalan seperti itu. Makanya yang saya kan rekomendasinya di tulisan itu adalah dilegalkan aja kalau memang seperti itu. Betul. Foto C1 planonya. Siap. Mantap. Gitu. Berarti itu terkait dengan Tungsura. Kalau Tungsura. yang lain Gus, ada lagi Gus yang ada beberapa yang saya tulis di jurnal yang pertama masuk di Jurnal Cakrawala Universitas Kristen Satya Wacana. Oke, KSW. Di Universitas Sumatera Utara, di Mantap, Universitas Widya Mataram. Tapi saya juga pernah ditolak nih di universitas di salah satu di Sulawesi, kira-kira yang di UKSW ini berkaitan dengan irasionalitas persyaratan pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Kenapa dari 3% kemudian menjadi sekian persen dan sebagainya, ini kan naiknya 3,5%. Nah ini yang dijadikan dasar referensi itu pemilihan di manakah itu, karena di beberapa pemilihan di luar negeri itu kan juga tidak ada ketentuan sekian persen dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah ini yang kemudian saya angkat, apakah naiknya 3,5% persyaratan pencalonan perseorangan dalam pilkada ini rasional atau enggak? Kita kaji dari aspek hukumnya, makanya judul saya adalah aspek irasionalitas. Jadi yang naik ini kira-kira rasional ataukah memang kepentingan partai politik terhadap Undang-Undang 10 2016 menyangkut bahwa untuk mencalonkan itu kan ada dari perseorangan dari atau dari partai politik. Nah ini yang kita kaji saat itu. Mantap. Berarti kan bisa dibilang ini kan Gus Maskur ini kan nulis banyak ya sebenarnya terkait tentang pengalaman-pengalaman dalam berkepemiluan kan begitu teman-teman. Sebenarnya bisa saya bahasakan seperti ini nggak, bahwa orang-orang kan sering kemudian berpikir bahwa KPU di provinsi atau KPU kabupaten itu kan lebih kepada kepanjang tanganan KPU RI, atau bukan lebih kepada, memang faktanya begitu ya, tapi kita hanya melaksanakan setiap kebijakan atau kemudian aturan yang sudah dibikin, tapi bahwa sebenarnya KPU kabupaten kota atau lembaga-lembaga kepemiluan yang ada di kabupaten kota seperti Bawaslu juga, sebenarnya kita juga bisa memberikan kontribusi ya terhadap penyempurnaan gitu ya, penyempurnaan tadi melalui tulisan-tulisan tadi itu ya. Lebihnya begitu ya. Betul. Contoh kan gini, dari penyempurnaan contoh tadi soal aspek legalitas C1 plano. Kemudian yang di Universitas Sumatera Utara itu kan terkait dengan bahan untuk membuat alat peraga kampanye. Saat itu sudah ditentukan bahan untuk membuat APK itu kan dari fleksi, khususnya umbul-umbul. Kalau umbul-umbul menggunakan bahan fleksi tentu tidak bisa berkibar karena berat. Nah, kan berat. Makanya judul saya itu alat peraga kampanye yang tidak memberatkan. Ya, memberatkan dalam artian tanda kutip. Memberatkan itu satu dari segi bahannya, kedua dari segi pemasangannya. Ini kan memberatkan semuanya. Makanya salah satunya kenapa tidak diberikan kebebasan ketika dalam mengatur bahan-bahan untuk alat peraga kampanye ini tidak diberikan kebebasan pada KPU kabupaten kota, sehingga nanti dalam mencetak mungkin mudah dengan bahan fleksi, tapi ketika dalam pemasangan kemudian untuk segi perawatannya juga mengalami kesulitan, karena nanti kan juga kita harus bersikap adil ketika nanti dipasang di tempat-tempat tertentu, apalagi topografi di Jawa saja mungkin yang dengan musim perubahan musim yang antara bulan Februari sampai dengan April, yang kemarin dilaksanakan di bulan April, ini rencananya bulan Februari, tentu ini kan masih ada musim penghujan yang ini kan berdampak pada alat peraga kampanye ini kan harus bisa terawat dengan baik sampai dengan masa tenang. Nah, agar sampai tidak terjadi satu itu kemudian roboh atau kemudian menimpa atau kemudian
asal tidak dijadikan tempat untuk menggantungkan diri. Ya. Itu saya kira jangan terjadi lagi untuk pemilu lagi. selanjutnya kayak seperti itu. Untuk kisah selanjutnya nanti bisa tanya sama Gus Masur saja ya. Jadi berarti intinya kan kita juga sama-sama sepakat ya soal hal itu, bahwa sebenarnya orang-orang yang di daerah itu juga memiliki kapabilitas atau memiliki kapasitas untuk memberikan masukan berupa perspektif dari pengalaman yang terjadi di lapangan, karena faktanya kan kita yang kemudian langsung berhubungan dengan masyarakat gitu ya Gus ya, langsung berhubungan dengan masyarakat, dan akhirnya mungkin ada fenomena-fenomena seperti yang tadi soal PSU, ada orang yang marah-marah nggak diberikan hak suaranya karena dia merasa bahwa saya warga sini kok, saya udah jelasin tapi KTP saya belum di-approve ya, misalnya kan seperti itu ya. Itu kan hal-hal yang unik ya, saya kira mungkin bisa disampaikan ke pusat dengan metode tulisan tadi. Nah, namun yang menarik kan begini Gus, bahwa tulisan-tulisan tadi itu kan kalau jurnal oke lah, kita masih mungkin mengetik kata kunci mungkin pemilu gitu, nanti di Google Cendikia akan nongol ya, walaupun tidak terkumpulkan gambarannya. Tapi sebenarnya kan juga banyak juga teman-teman yang nulis tapi juga cuman lewat artikel populer di majalah atau di koran sebenarnya. Nah, kalau menurut Gus Masud sendiri gimana sebenarnya? Jadi terima kasih terkait dengan bagaimana masukan-masukan itu dari tingkatan, entah itu dari badan ad hoc-nya atau dari KPU Kabupaten Kota, tentu prinsip IDEA internasional bahwa 7 prinsip penyelenggara pemilu salah satunya adalah terbuka. Terbuka itu tentu masukan kaitannya dengan penyempurnaan electoral management body ini bisa lebih baik ke depannya. Tujuannya adalah agar segala sesuatu yang didapatkan di tingkat bawah ini kemudian bisa memberikan kontribusi yang positif sebenarnya terhadap penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu yang ada di Indonesia. Nah, kaitannya dengan catatan yang misalnya berupa tidak formal, yang tidak harus kemudian melandaskan pada referensi tertentu, ini kan sebetulnya catatan apa adanya, yang itu sebetulnya menjadi sangat menarik, dan yang terjadi seperti apa ini kan tidak membutuhkan metode ilmiahnya, kira-kira seperti itu. Betul. Dan kemarin saya baca-baca dari salah satu universitas di Yogyakarta kan juga sudah membuat beberapa tulisan yang sifatnya pengalaman. Kalau sudah terbit kayaknya saya baca-baca itu buku catatan para mantan. Catatan para mantan yang isinya itu pengalaman mantan komisioner baik KPU, Bawaslu, kemudian PPK dan sampai di tingkat badan ad hoc mengenai apa yang pernah dialami selama menjadi penyelenggara di sana. Dan itu saya kira menarik sekali, dan itu hal yang natural, saya kira natural, dan kemudian dari sisi menggali pengalaman-pengalaman yang ada, saya kira sangat penting juga untuk memberikan penyeimbang, karena kalau yang sifatnya formal dengan adanya metode ilmiah kan lebih terfokus kepada rekomendasinya nanti seperti apa. Tapi kalau catatan para mantan ini kan wujudnya nanti adalah kontemplasi, kontemplasi biar bahasanya kita keren lah ini. Terus sampai di kota Semarang, namanya kota kan harus pakai bahasa yang agak keren. Kamu ada aja sih Gus ngomongannya. Enggak, tapi saya gini, kita itu kan memang katanya kan ada slogan itu kan memang jas merah kan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan saya kira kan yang paling gampang untuk mempelajari sejarah itu kan konon dulu itu kan kita mulai dari kita mempelajari yang namanya prasasti kan gitu. Nah, prasasti kan ya itu karakteristik kan bentuk, terus kemudian sandi atau tulisan. Nah, yang kemudian menjadi menarik sekarang ini adalah saya nggak tahu sudah dimulai atau belum, tapi bagaimana kemudian kita mungkin ada orang yang mau untuk mengumpulkan tadi kan, kalau kayak catatan para mantan kan sudah jadi satu ya, tapi kan mungkin di koran hari ini ada yang nulis tentang pemilu, di koran hari ini di Maluku ada yang nulis tentang pemilu, kan itu kan menarik ya, maksudnya kalau kemudian dijadikan semacam
nantinya sampai 20-30 tahun ke depan itu menjadi sebuah prasasti bahwa eh, ini loh ada kegelisahan-kegelisahan yang dialami oleh setiap orang di beberapa daerah terkait tentang upaya untuk menyempurnakan pemilu itu sendiri. Nah, kalau yang dilakukan sama Gus Masuk ini kan memang jauh lebih terstruktur kan, bahwa memang udah ada tulisan-tulisan yang sifatnya ilmiah. Dan tentunya sebenarnya ini kan di dalam forum hari ini kan juga kita tuh pengen dapat tips kira-kira, karena kan pasti seperti itu, jangankan Gus Masuk ya, jangankan saya, mungkin teman-teman yang lain tuh ketika disuruh ya udah cuma bikin tulisan tentang pemilu pasti kan bingung harus mulai dari mana, kayaknya fine-fine saja, atau kemudian kayaknya nggak ada yang bermasalah deh, mungkin seperti itu. Mungkin ada tips yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai pemantik, ini loh kenapa di masa kalian ini, atau kemudian di masa dimana kalian sekarang sedang menjadi penyelenggara pemilu itu, kalian sebaiknya atau kemudian disarankan untuk meninggalkan prasasti untuk sebagai bekal, atau kemudian sebagai informasi untuk generasi yang akan datang tentang penyelenggara pemilu di suatu wilayah. Mungkin ada tips gitu, Gus. Sebelum ke tips, jadi kenapa saya memilih ke jurnal, tidak memilih ke artikel lepas dan sebagainya, itu sebetulnya soal soal bahwa nulis di jurnal itu kualitasnya kan lebih, grade-nya lebih tinggi daripada nulis. Itu yang membuat saya tertantang. Kenapa saya tidak menulis di artikel yang biasa dan sebagainya. Artikel pernah sih nulis, tapi hanya tingkatan lokal dan sebagainya. Kalau lokal kan nggak pakai kode. Betul. Kalau interlokal lah baru pakai kode. Jadi pertamanya memang hanya tertarik ingin masuk ke dalam jurnal aja sih. Karena seluk-beluknya seperti apa dan sebagainya. Kalau tips, jadi setiap tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa banyak sebetulnya yang bisa dilakukan dengan menulis di tingkatan penyelenggara, baik terutama di KPU Kabupaten Kota ya. Jadi yang kita lakukan sehari-hari pada saat tahapan itu kan kita sering turun ke tingkat PPK, PPS, KPPS. Kita dibekali lembar monitoring, ada tulisan apa nanti yang terjadi. Nah itu dikumpulkan, dari situ kan sudah nanti ketahuan ini ada kelemahan, ada kendala, ada apa kan, namanya lembar monitoring kan ada itu. Ini kita ke PPK mana, ke PPS mana, ke KPPS mana terjadi pada saat itu, misalnya pemungutan suara di KPPS, di TPS ini terjadi apa, kurang surat suara, kenapa kurang surat suara, terus bagaimana nanti penyelesaiannya dan sebagainya. Kira-kira ada kelemahan-kelemahan seperti itu. Termasuk misalnya kemarin dengan perubahan PKPU 2 2017 tentang pemutakhiran data dalam pemilihan kepala daerah, kemudian menjadi ada PKPU 6 2020 yang di dalamnya juga memuat tentang pemutakhiran data. Itu kan ada persoalan pada saat pleno di PPS, kan itu persoalan AB itu yang tidak kunjung selesai, bahkan kemudian KPU seluruh Indonesia rata-rata direkom oleh Bawaslu agar memberikan sanksi kepada PPS, kira-kira seperti itu. Hanya hal-hal seperti itu kan kita bisa lihat nih, apa sebetulnya PKPU 2 2017, kemudian PKPU 6 2020 sebetulnya isinya apa. Nah ini kan hanya persoalan pemahaman. Kemudian AB di PKPU 2 dan AB di PKPU 6 2020 atau mungkin AB di Jogja kan mungkin lain lagi, isinya kan lain. Nah, kalau PKPU 2 itu AB di Jawa Timur, Mas Arief Budiman dulu kira-kira seperti itu kan, beda-beda. Yang ini saya kira harus dipahami di setiap penyelenggara. Kalau itu kemudian jadi persoalan dan itu kasar direkomendasikan kayak kemarin, ya itu menjadi sebuah tulisan. Kayak kira-kira misalnya bisa ditulis, carilah hal seperti itu. Misalnya AB setelah hilangnya AC, karena AB pada PKPU 2 2017 masih ada AC. AC itu yang potensi belum rekam. Nah, sedangkan di PKPU 6 2020 sudah tidak ada AC misalnya. Kita ambil hal seperti itu. Nah, seperti tadi misalnya. Terus kemudian kaitannya dengan persoalan, misalnya kita cari hal-hal surat-suaranya kok kurang ya, kok seperti ini ya, ketika menghitung bagaimana sih dan sebagainya. Kemudian timbul ide, kenapa kita tidak pakai alat untuk penghitung uang itu, untuk menghitung surat suara sebelum dimasukkan ke kota. Jadilah tulisan saya, kenapa tidak aplikasi
paper counting. Jadi paper counting untuk yang uang itu dijadikan untuk menghitung surat suara sebelum dimasukkan ke kotak. Dan kemudian ini kan sudah kita lakukan uji coba juga dengan berbagai model spesifikasi tertentu yang kita modifikasi. Ini kan tingkat keakuratannya untuk 3 lipatan ini sudah 100%. Misalnya seperti itu. Kita kan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Yang kita libatkan juga tentu ada teman-teman dari universitas, karena mereka yang punya ilmu-ilmu tertentu yang khusus juga bisa mendukung kegiatan penelitian ataupun yang mau kita tulis, karena kita kan terbatas hanya pada hal-hal yang sifatnya kita jumpai di sana misalnya. Terus kemudian ada hal lagi berkaitan dengan misalnya kaitannya dengan aplikasi-aplikasi tertentu untuk mendukung kegiatan-kegiatan baik itu pelaksanaan di tahapan sosialisasi, pelaksanaan pemungutan suara ataupun soal pemutakhiran data dan sebagainya. Misalnya kemarin ada usulan kolaborasi antara aplikasi yang di tingkat desa. Kebetulan di Kabupaten Semarang ada aplikasi Smart, SMARD. Ini datanya update setiap hari, data kependudukannya. Nah, kenapa ketika untuk menjadi DP4 tidak kemudian diupdate dari sana? Nah, update-nya yang lebih detail, yang lebih rinci, yang itu berbasis masyarakat di tingkat bawah misalnya, dikolaborasikan seperti apa sebelum nanti DP4-nya diserahkan kepada Kemendagri. Ini datanya sudah mendekati kan itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dicari-cari seperti itu. Tapi kalau KPU biasanya ini pengalaman nih, tulisan-tulisan yang KPU ini yang sifatnya memberikan kontribusi positif. Tapi kalau yang mengkritik kayaknya belum nih kan itu. Jadi sebetulnya kan perlu yang ada masuk ya Pak, yang masuk bayar. Perlu ada sesuatu bahwa yang mengkritik itu juga bagian dari perbaikan. Karena namanya manusia itu kan dihadapkan selalu pada dua hal yang berpasangan. Ada yang baik, ada yang kurang baik, kan ada yang tidak baik lah. Dan yang tidak baik ini kemudian menjadi hal-hal yang seharusnya bisa membangun gitu. Tidak alergi terhadap kritik dan sebagainya. Kira-kira ada yang nilai-nilai positif yang bisa diambil untuk membangun seperti itu. Mungkin minum dulu Gus, Mas ini nggak ada minumnya. Iya nanti nanti saya temot. Minum dulu kayaknya haus, mulai haus. Oh ya, jangan lupa teman-teman sekalian follow juga akun-akun sosmed KPU Kota Semarang. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Kalau YouTube jelas harusnya sudah follow lah ya, karena kan udah nonton acara ini. Dan juga kunjungi juga website kita di kpu.semarang.go.id. Salah ya? Website kita yang kan habis pindah, kita pindah website kan kalau nggak salah ya. Nanti kita tulis di migrasi, nanti kita tulis di deskripsi bahwa informasi tersebut mengenai migrasi dari akun atau website KPU Kota Semarang. Dan jangan lupa perbarui juga aplikasi Pak Ade Waras yang ada di handphone kamu untuk mendapatkan informasi terbaru terkait tentang KPU Kota Semarang. Itu ada Pak Ade Waras 2022, bisa cek di Play Store sekarang juga. Dan di aplikasi tersebut kamu juga bisa melakukan pengecekan terhadap data dirimu, apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih di 2019 atau belum, sehingga akhirnya nanti kita bisa melakukan pemutakhiran lebih lanjut. Nah, kita lanjut lagi nih Gus. Tadi dari yang tadi Gus Maskud juga sudah sampaikan kan bahwa ada yang namanya upaya-upaya untuk menyempurnakan yang itu kemudian masuknya ke kritik gitu ya. Tapi kan memang sebenarnya kan salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang ini kan, kontribusi yang kita bisa lakukan adalah memang dengan menulis kan. Dengan menulis itu kan kita menyampaikan juga secara ilmiah, mungkin begitu ya Gus. Unsur ilmiahnya ada, pembuktian terhadap hipotesa yang kita tuju juga ada, dan saya yakin insya Allah sih ke depan pasti tulisan-tulisan seperti itu juga tetap mau lah. Saya yakin KPU Republik Indonesia mau. Yang kemarin kan juga Gus Maskud masukin ya, ada masukin di buku ya. Yang kemarin sudah terbit di buku ya. Yang itu. Yang ini kan masukin lagi kan yang ini masih proses. Ya. Mantap lah. Terus mungkin ada tips-tips lain kira-kira Gus terkait tentang
menulis ya. Saya ini lebih fokus ke menulis karena hari ini kan tamunya Gus Maskup ya, dia kan memang apa-apa ditulis gak mengenai dia. Dia ngomong sama istrinya aja nggak lewat ngomong tapi ditulis mah ini gitu. Ada mungkin karena memang nggak mudah Gus, karena kan begini. Apalagi tadi kan jenengan atau Gus Maskup bilang ya lebih baik yang ilmiah. Kalau kita bicara ilmiah kan langsung ingatnya kan skripsi ya. Berarti harus ada pengolahan data dan lain sebagainya. Nah, tadi kan Gus sudah menyampaikan tipsnya dimulai dari hal yang hal fenomena yang terjadi yang kita alami secara langsung ya, itu banyak ya. Nah, terus kemudian langkah-langkah selanjutnya kan ada di bab 2 atau bab 3-nya. Artikel kan tetap harus ada bab 2, bab 3 dan lain sebagainya. Kira-kira tipsnya untuk mempermudah seperti apa, Gus? Jadi yang pertama kaitannya dengan begitu sudah menemukan ide ini saya kira diwujudkan dalam konsep yang bisa menggambarkan, yaitu dibuatlah judul lah. Nah, judul itu kira-kira dibuatlah yang menarik dulu. Karena untuk diterima di dalam wallpaper ataupun jurnal itu kira-kira judulnya yang menarik. Contoh kalau kita buka HP, buka salah satu media online misalnya, Indonesia menyesal tidak membaca misalnya, tapi jangan pakai yang lebih seperti itu. Judulnya tentu yang menarik. Tapi konteksnya adalah dalam penyelenggaraan. Misalnya kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan, misalnya alat peraga yang tidak memberatkan, terus paper counting untuk meningkatkan akurasi surat suara sebelum dimasukkan ke dalam kotak dan sebagainya. Ini saya kira untuk menggambarkan agar nanti alurnya ada, ini adalah konsepnya adalah judulnya dulu. Nah, biasanya di jurnal-jurnal yang dilakukan adalah call abstraknya dulu. Nah, mereka dari call abstrak itu nanti akan terlihat dari judul, metode, latar belakangnya seperti apa, kemudian hasil yang sudah dilakukan bagaimana dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Namun untuk pasca setelah itu kan harus paham semuanya. Satu, soal template dari jurnal itu kan sudah ditentukan di masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Nah, ini yang harus dipahami ketika nanti mau nulis. Nah, ini gaya selingkungnya seperti apa? Gaya selingkungnya. Terus kemudian terutama kaitannya dengan penyusunan daftar pustaka ini kan sudah berbasis aplikasi ya. Jadi teman-teman semuanya ketika mau nulis juga harus membaca bagaimana ini laptopnya segera diinstal kaitannya dengan bagaimana nanti ketika menginput daftar pustaka. Ketika melakukan citasi ya, pakai Mendeley pakai EndNote ya. Ya, kira-kira itu harus disiapkan, jangan manual. Manual sudah ketinggalan zaman nanti kan ketika menulis itu tidak usah menyusun daftar pustaka, kira-kira seperti itu. Jadi begitu nulis sudah ada citasinya, nanti otomatis menjadi sebuah daftar pustaka. Ini kan ada langkah-langkah seperti itu. Tapi intinya adalah dari judul tadi ini menggambarkan isinya. Kira-kira mau ambil referensinya apa, tentang apa, misalnya kaitannya dengan alat peraga kampanye misalnya. Ini kan misalnya elektoral malpraktis dan sebagainya seperti apa, kira-kira kan bisa diambil, ditarik di sana. Kalau ambil logistik berarti carilah referensi tentang logistik. Jadi nanti bisa nyambung, karena pasti di dalam jurnal ini kan ada yang menjadi dasar ketika hasil penelitian ini kan juga harus kemudian di cross check dengan jurnal yang ada, kemudian yang nanti akan ujungnya akan jadi sebuah rekomendasi ke depan seperti apa.